Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang saat ini sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema maksud semesta mempertemukan kamu dan dia. Wow, apa maksudnya ya? Harus ada kisah antara kamu dan dia, so pasti ada reasonnya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Saya akan deep readingkan untuk kalian. Semoga readingan ini membantu kalian ya, supaya kalian lebih paham, lebih understand ya dengan situasinya kalian masing-masing yang terjadi, dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Saya harapkan banyak di antara kalian yang sedang memiliki relationship, ada happiness, ada keharmonisan ya. Itu harapan semua orang seperti itu ya. Walaupun itu semua adalah level yang perlu kita raih melalui perjuangan ya. Nggak ada yang instan, nggak ada yang free, semua harus ada bayar harganya guys ya. Tapi tetap semangat, Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita menghadapi. Oke guys, ini dia maksud semesta mempertemukan kamu dan dia. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Oke, thank you. Wow, Ten of Swords, lelah. Saat ini memang pasangan kalian sudah betul-betul di fase yang dilihat pen, atau mungkin hubungan kalian itu betul-betul sudah banyak sekali toksiknya ya, saling menyakiti, ada cheating juga ya kan, ada pengkhianatan, ada menyakiti secara perkataan, ada ya pokoknya merasa tertekan secara mental dan seperti itu. Hubungan ini hubungan yang sudah melewati banyak situasi toksik, jadi melelahkan. Gak hanya dia sih yang lelah ya, saya yakin kalian juga sama. Walaupun terkadang niat, itulah kalau suatu hubungan ada koneksi kehidupan masa lalu, jadi dipertemukan ya memang karena harus bayar karma. Mungkin di past life ya, di kehidupan lampau terbalik situasinya, atau mungkin memang saling menyakiti dan sekarang harus ketemu lagi untuk bayar lagi ya. Makanya segeralah memiliki kesadaran. Sesakit apapun, coba diam, back to yourself ya, kembali ke dalam diri kamu, kontrol diri, harus mengendalikan diri, dan seberat apapun start untuk menanam karma baik, supaya hari esok akan ada kebaikan, akan ada mengalir energinya. Itu kenapa orang berjodoh kadang-kadang dengan karmik kok selalu disakiti, merasa tersakiti dan disakiti, dua-duanya ya. Dia niat baik pun kita belum tentu terima, kita niat baik dia belum tentu terima, jadi energinya selalu bertolak belakang gitu loh. Paham ya guys? Kita akan lihat lebih deep lagi. Page of Wheel, masih beruntung kalian
fokus ya dengan kehidupan karirnya kalian. Jadi ada beberapa dari kalian yang memang memiliki bisnis baru atau pekerjaan baru, atau memang fokusnya kalian saat ini betul-betul kalian fokuskan untuk kehidupan karir dan finansial ya. Jadi agak-agak mending gitu ya, agak-agak slow sedikit ya. Harus guys, jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang sepertinya kayaknya nggak bisa dirubah, dia karakternya begitu, egonya tinggi, saya pun tinggi. Nggak akan selesai kalau kita fokuskan ke arah itu ya. Forget it, just enjoy your daily life ya. Setiap hari lakukan yang terbaik saja. Nah seperti itu, fokusnya ke hal-hal yang penuh berkat. Bagaimana cari cuan, bagaimana sharing cinta kasih dengan pasangan ataupun dengan family, dengan anak, seperti itu ya. Itu caranya. Dan di sini ada judgment. Kalau aku lihat banyak di antara kalian yang terkoneksi dengan pasangan dan sama-sama mengalami awakening spiritual. Jadi kalian harus digembleng dulu nih, alam semesta menggembleng supaya murni, tulusnya kita murni, cintanya kita murni. Itu meaningnya ya. Jadi Tuhan dan alam semesta itu nggak mau kalau kita hanya setengah-setengah atau setengah-setengah atau hangat-hangat tai ayam. Nah seperti itu ya kan. Jadi Tuhan dan alam semesta itu mau kita menjalani kehidupan ini disyukuri dengan rasa fulfillment. Jadi dengan ada passionnya, ada gairahnya, ada mensyukuri, ada betul-betul cinta ya cinta, tulus ya tulus gitu ya. Intinya satu ya satu aja gitu. Melalui apa? Melalui proses yang begini ya. Di sini ada Page of Wands. Sebetulnya ya dia ingin mengabarkan sesuatu ya. Kalau aku lihat sih di sini King of Wheels ya, mungkin dia mengabarkan kalau dia sudah lebih sukses ya, sudah bisa lebih bangkit ya. Saya doakan kalian yang berada di situasi hubungan yang toksik dan kalian sampai bingung kenapa harus dipertemukan dengan orang seperti itu ya. Kalian sendiri nggak tahu alasannya kalau kalian nggak belajarnya masuk mempelajari diri sendiri. Tetapi kalau kita paham kehidupan, bahwa hidup ini itu journey ya, apa yang kita temui di saat ini itu perbuatan kita di kehidupan lampau. Nah seperti itu. Ada reinkarnasi ya. Sorry guys, saya harus touch, saya punya musik. Ada reinkarnasi kalau orang Buddhis atau Chinese atau Hindustan. Ada menitis, kalau orang Jawa juga ada ya. Banyak yang percaya seperti itu, kepercayaan orang-orang spiritual ya. Memang iya sih, banyak juga yang bertemu lagi kayak misalnya dengan twin flame, soulmate, soul family. Itu semua kan kita sudah dapat sign dari ya, sebetulnya bukan hanya dari lahir. Kita memang kalau sudah berapa kali soul kita sudah tua ya, sudah old soul, itu kita tahu kalau kita aslinya pandai gitu, nggak usah ngapa-ngapain kita kok pandai, karena dulunya kita pernah menjadi orang pandai juga. Nah seperti itu. Malah kadang-kadang saat kita awakening itu kita bisa reading semua ketika kita mungkin bertemu dengan twin flame kita gitu, terbuka mata ketiga, cakra 1 sampai 7 terbuka, sudah aktif semua. Nah itu lebih akurat lagi ya. Tapi kadang-kadang seorang spiritual itu kita nggak perlu sangat dulu kita terlahir sebagai siapa yang mau kita terlahir jadi raja atau ratu ataupun mungkin presiden dulunya, itu it's not important thing ya. Buat saya adalah sebagai siapa diri kita sekarang, masih ada gunanya nggak? Nah seperti itu aja ya. Jangan dilihat dari misalnya kita sekarang dulu terlahir jadi seorang raja-raja ya kan, ada yang beberapa pasti ada. Terus sekarang terlahir 2020 itu kebalikan, kebanyakan orang yang punya power spiritualnya itu menjadi orang yang biasa-biasa, kadang-kadang malah dipandang sebelah mata.
ternyata di dalamnya itu spirit orang yang sangat berpengaruh dengan vibrasi kasih sayang di dunia. Tapi kan kita nggak perlu seperti itu, karena orang spiritual sejati itu sudah seperti ikhlas ya, nggak ada pamrih. Kalau kita bisa seperti misalnya kita udah tahu kita memiliki power dulunya kita siapa, ya sudah, yang penting kita sekarang bisa sharing love dari hal-hal kecil. Ketemu orang, misalnya ketemu orang yang membutuhkan, kita bisa sharing love ya. Kalau nggak bisa sharing love secara materi, kita masih bisa tersenyum atau tanya kabar, atau sekedar kasih kata-kata misalnya tiker, atau ya pokoknya hal-hal sharing, bagaimana kita sharing love seperti itu guys. Kenapa saya banyak mengungkapkan tentang ini, karena memang sudah ada yang tahu tapi belum banyak tahu ya. Kalau kalian yang istilahnya belum awakening kan belum paham. Jadi kalau kalian mengalami hal seperti itu, kalian sudah mengerti gitu loh ya. Karena kehidupan ini itu mau kita dalam kesusahan, dalam keterpurukan, itu semua kita menemukan perbuatan diri sendiri ya. Jadi masa lampaunya ya pasti kita melakukan hal yang sekarang kita temui. Setiap pribadi yang ketemu dengan kita itu pantulan energinya dari kita. Kalau kita masih berada di circle persahabatan misalnya ya, kok dia memanfaatkan, jahat nih kayaknya nih, nggak pengertian, ego kayaknya teman seperti itu. Nah itu dulu kita pernah seperti itu juga, karena setiap orang itu bertumbuh bukan langsung, karena kita kan manusia. Nah seperti itu. Jadi diam kalau kita melihat sekitar kita diam. Kalau kita sudah merasa gak nyaman energi kita, karena kita mungkin sudah lebih bertumbuh, dan ya pokoknya dari circle itu ya, kita berhak untuk milih sahabat yang membawa kita naik ya, dalam hal kebaikan, dalam spiritual, seperti itu. Begitu juga dengan pasangan. Kalau misalnya dirasakan kalian itu merasa toksik banget, walaupun cinta banget, biasanya kalau yang karmik toksik cinta susah untuk melepas, tapi dijalani menyakitkan, udah terbelenggu itu ya, harus sering-sering masuk ke dalam diri. Biasanya sih kalau apalagi kalau sampai sudah rumah tangga, toksik dan susah melepaskan ya, itu kalau pisah atau enggak kalian akan diberikan masalah yang betul-betul besar dan kalian harus berpisah. Biasanya seperti itu, karena memang karmiknya sudah habis ya. Jadi karmanya sudah habis, istilahnya sudahlah, kalian sudah selesai, sudah saling bayar gitu alam semesta. Jadi pelajaran itu buat kalian, kalau bisa didengar ya, energi tapi pasti seperti itu. Dan sekarang saatnya kalian bahagia mencari pasangan masing-masing. Itu kalau kalian mungkin kebanyakan normalnya seperti itu. Tapi kalau kalian saat hidup dengan karmik, sesakit apapun kalian udah sadar, sudah memiliki kesadaran tinggi ya, karena kalian sudah banyak knowledge ya, dari religi semua atau spiritualis, kamu udah banyak knowledge. Jadi ketika kamu merasa this is my karmic ya, mungkin suami kalian atau pacar, tunangan, ini karmik saya, jadi apapun yang akan dia berikan ke saya akan terima. Kalau ada seperti challenge ya, ada sering gaduh atau sering menyakiti, saya akan diam, karena itu perbuatan saya di masa lalu. Nah gitu. Kalau terus tanam kebaikan, kalau dia marah dielus, terus ucapkan hal-hal yang baik, pasti alam semesta menyimpan tanaman kamu itu. Nah hubungan ini bisa menjadi soulmate. Seperti itu guys ya, hidup itu journey. Jangan kita melihat pasangan kita sudah dia merasa nggak cocok ya, sering berantem, pokoknya toksik dengan kamu, dan dia selalu melontarkan kata-kata, terus kamu ngomong di mana-mana, nggak selesai bayar karmanya, diem, kunci mulutnya.
seperti orang kunci pintu, telan sendiri. Ya itu kan perbuatan kita, diem aja, kalau bisa malah disayang. Seperti itu memang jarang sih, tapi ada pasti. Makanya saya sharingkan ya, karena ya orang kalau sudah sharing, sudah punya experience, pastinya lebih passion. Kalau kalian akan mengikuti ya berhasil juga ya. Memang dalam hubungan karmik ataupun toksik yang sudah sangat nggak bisa diselamatkan, kadang-kadang ada yang masih punya harapan ketika dua-duanya menanam karma baik, atau mungkin bisa dibantu oleh keluarga ya, harmoni seperti itu kan. Ada setiap hari ada perbuatan baiknya tuh, jadi mungkin bisa berubah dua-duanya, entah pasangannya atau kamunya, dua-duanya berubah menjadi lebih baik, bisa menjadi soulmate ke depannya. Nah seperti itu. Tapi ya kebanyakan pelajarannya dengan orang toksik, bahagianya dengan orang baru itu ya ada, karena kalian pasti di kehidupan lampau juga menyimpan hal baik. Jadi Tuhan kemas melalui soulmate kalian yang membahagiakan. Nah seperti itu. Hidup itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang ada adalah sebab dan akibat. Kalau kita ya seperti itu ya, tanam padi tumbuh padi, masa tanam padi tumbuh jagung ya kan? Kan nggak mungkin ya kan. Alam semesta itu nggak pernah bohong guys. Jadi jangan berpikir sedih kalau, apalagi kalau kalian ya ini yang masih sering atau di fase bayar karma terus. Misalnya gini, selalu pacaran tapi gagal, terus kamu memvonis diri, kok saya sudah umur mau 35 tapi selalu pacaran selalu gagal. Jangan dikatakan. Be happy, enjoy. Semua itu ada divine timingnya. Jadi berkah Tuhan itu jangan di-skate dengan kata-kata yang membunuh diri sendiri. Ya, tidak ada itu kita selalu gagal. Tak ada, itu adalah proses. Ada time-nya kamu akan ketemu dengan orang yang betul-betul sevibrasi, saling cocok. Dan orang ini adalah orang yang masa lalunya mungkin pernah kamu bahagiakan. Jadi dikemas menjadi seseorang dengan versi baru, lahir baru ya, karena dulu juga ya kamu juga sudah menjadi orang baru, dia juga orang baru. Nah seperti itu, ketemu pasti nggak mungkin nggak. Seburuk-buruknya kita ada kebaikannya, sebaik-baik kita pasti ada keburukannya. Makanya hidup ini semua orang itu pasti memiliki challenge. Challenge adalah kita menemukan ujian ya. Ujian itu kita menemukan perbuatan kita. Jadi kalau dalam rumah tangga atau dalam relationship kita berpacaran ya, kalau kita melihat pasangan kita banyak kekurangannya, itu diem, dandanin diri sendiri ya, gandeng tangan, cintai kekurangannya untuk bertumbuh. Seperti itu guys. Paham ya? Jadi hidup ini bukan misalnya kalian kebanyakan masih muda belia, sudah berumah tangga, berantem terus isinya ego. Dia itu yang terlalu egois gitu ya, tunjuk-tunjukkan, nggak selesai nanti. Iya kan? Tapi ya maklum saja ya, kadang harus melalui journey yang seperti itu ya, perjalanan yang seperti itu, saling menyakiti. Nanti kalau sudah sakit banget di hati, setelah kalian sekarang sudah lebih dewasa, mungkin kalian udah berapa kali pacaran lagi, oh ternyata dulu adalah pelajaran. Nah apalagi kalau kalian mendengar saya ngoceh diri dengan kali ini, oh ternyata gitu ya, hidup itu begitu gitu. Oke guys, saya akan lanjut ya. Itu kalau aku lihat sih dia sudah lebih sukses saat ini, ada The Tower ya. Kesuksesan ini melalui banyak tower moment dalam kehidupannya, juga dalam relationship bersama kamu. Kalau aku lihat ya, kita akan lihat lebih deep lagi. Queen of Cups, wow, kalian lebih dewasa, lebih sensitif, lebih penyayang ya. Aku lihat masalah mendewasakan kalian. Two of Swords, iya, tapi saat ini dia masih belum tahu, hanya dia sudah berhasil untuk keluar dari belenggu toksik
ya, maksudnya keluar secara mindset. Ya mungkin hubungan kalian adalah hubungan yang sedang break up ataupun separation ataupun berhenti dulu deh, ya menggantung lah ya, nggak ada kejelasan karena kalau diteruskan kayaknya crowded terus nih, kayaknya complicated terus. Nah seperti itu. Jadi kalian itu fokus ke diri sendiri kalian masing-masing, sama-sama fokus dengan karir, dan finally ya kalian hanya mensyukuri kondisi tentang karir and financial. Berarti Tuhan memang ingin kalian itu paham bahwa melalui kisah asmara, kehidupan karir dan finansial kalian itu menjadi up. Karena mungkin kalian dari rasa kecewa, sakit, toksiknya hubungan itu kalian lebih buat apa dipikirin, lebih baik aku cari cuan. Nah itu bisa menjadi motivasi. Nah seperti itu. Tapi saat ini kalian ya nggak tahu harus ngapain. Yang penting aku sudah ada di posisi kalau saya sudah mulai sukses seperti itu. Begitu juga dengan kalian. Oke? Kondisi hubungan kalian, The Magician, ya kalian sangat pandai untuk mengontrol situasi masing-masing. Harus guys, harus diiringi dengan religi, harus pokoknya sering introspeksi, menyendiri, meditasi. King of Cups, ya kalian berusaha menjadi orang yang lebih baik. Page of Cups, ya supaya kalian itu meraih banyak kebahagiaan. Jadi finally kalian paham ya kan, the death tuh, banyak kebahagiaan melalui banyaknya masalah. Transformasi kehidupan ini betul-betul terombak ya. Dan Six of Wheel, iya kalian menjadi orang yang lebih lemah lembut ya ke depannya. Tuh Six of Swords, dan energinya dekat kok, masih saling memikirkan, masih saling merindukan, masih penasaran satu sama lain. Tuh The Hangman, hanya hubungan ini memang harus ditunda. Istilahnya kita kaji dulu nih, hubungan ini perlu diteruskan nggak nih gitu. Ace of Wheel, akan ada fase baru ya. Itu hasil kalian mengerti ya, dan menyadari kalau hubungan ini ya perlu untuk saling mengerti dan harus melewati banyak challenge. Nah kalau ada, saya yakin ada beberapa yang memang hubungan ini sepertinya sudah break up, sudah separation, sudah sangat toxic tadinya, tetapi kalian mencoba mengerti, fokus dengan diri sendiri, finally bisa melepaskan belenggu itu. Ketemu orangnya pun sudah bisa saling memberkati. Nanti akan ada fase baru. Wow, keren. Berarti religiusnya kalian cukup ya. Jadi ambil pembelajarannya. Nah seperti itu. Healthy choices, ya it's your energy guys. Jadi kalian itu memutuskan untuk menjalani kehidupan yang sehat ya, setoksik apapun hubungan kalian, ataupun mungkin toksik dalam keluarga. Biasanya ada juga yang bermasalah dengan keluarga, tapi kalau kita fokusnya dengan diri sendiri, membangun kehidupan kita ya dengan bahagia, walaupun gak sempurna, dengan bahagia, dengan fokus, dengan karir, semua akan baik-baik saja ya. Berpikir positif tuh, segala sesuatunya itu berproses. Di sini ada pertumbuhan ya, sampai kalian itu paham, sampai kalian lebih dewasa ya, entah dalam kehidupan, entah dalam karir, finansial, entah dalam hubungan asmara. The Golden Mirror, kalau aku lihat beberapa dari kalian memang energinya masih jomplang dan di sisi ada kesedihan, ada merindukan, ada memikirkan. Ya begitulah, kalau toksik itu harus terlewati ya, situation toxic. Jadi ini ada beberapa dari kalian yang sangat-sangat ya, yang sangat memiliki keberuntungan. Karena aku lihat kamu prosesnya dengan si dia, dan nanti bahagianya dengan dia. Coffee Cups, ya kalau aku lihat akan ada pertemuan setelah energinya seimbang, stabil. Tuh, finally kalian menemukan kebahagiaan dengan pasangan kalian ya, versi barunya dia. Ya walaupun bukan orang baru, tapi versi barunya. Ya hubungan ini hubungan yang pernah membuat kalian itu sakit ya, merasa ada traumanya juga sih.
tetapi ya kalian memperbaikinya dengan komunikasi. And the bottom of the deck, transformasi. Betul-betul hubungan ini merombak kehidupan kamu ya. Jadi sorry, kalau boleh saya berpesan setiap kalian yang sedang menghadapi situasi toksik, coba kaji kembali dan jangan ambil keputusan. Fokusnya kamu fokuskan ke diri sendiri dan kegiatan kamu, atau karir, atau finansial, atau keluarga. Intinya seperti itu. Jangan terlalu fokus dengan toksik dalam hubungan asmara. Oke? Seperti kayak kasih, oh ya sudahlah, dipending dulu gitu. Mungkin kalian terlalu saling cinta, ingin saling menghold ya, mempertahankan. Justru kalau di situ situasinya kadang-kadang memang Tuhan lebih mengizinkan untuk adanya challenge ya, ujian. Tapi kalau kalian fokusnya ke diri sendiri, sama-sama karir, walaupun sudah rumah tangga, sama-sama karir, saling sharing cinta kasih dengan anak, dengan orang tua, mertua, nah seperti itu blooming ya. Jangan khawatir, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita selalu kesusahan, pasti akan menolong dan tahu mana yang terbaik untuk kita ya. Tetap semangat ya buat kalian yang berada di situasi toksik. Oke? Kita akan lanjut. Maksud semesta mempertemukan kamu dan dia. Maksud semesta mempertemukan kamu dan dia. Nine of Swords ya, supaya kalian belajar melalui situasi yang gak mudah. Four of Cups ya, ada momen masa lalu yang perlu dibayarkan saat ini. Wah, karmik. Knight of Wands ya, supaya kalian itu saling bantu. Kamu menyelesaikan karma melalui si dia menyelesaikan karma melalui kamu. Makanya segeralah memiliki kesadaran, ubah karmik yang toksik menjadi karmik yang happiness atau diberkati. Dan di sini the High Priestess ya, kembalinya itu harus ke religius ya, harus lebih pokoknya terkoneksi dengan Tuhan, alam semesta, seperti itu. As of Wands, ada keyakinan ya, ada suatu seperti planning ya, takdir yang sudah Tuhan sediakan. Nah seperti itu, alam semesta itu mempertemukan kalian supaya kalian itu berusaha melalui hal-hal yang gak mudah supaya meraih takdirnya kalian, karena vibrasinya sama, makanya bertemu. Nah seperti itu. Strength, wow, supaya kalian menjadi lebih kuat ya, untuk saling bergesek-gesekan, cakar-cakaran itu, seperti itu tuh. Ada The Hermit, wah ada Leo, ada Virgo, wah keren guys. Kalau aku lihat sih ini sangat berarti. Dan di sini Seven of Cups ya, supaya kalian menyelesaikan banyak-banyak hutang-hutang di masa lalu dan pandangan-pandangan untuk kehidupan yang kalian impikan di masa depan ya, supaya ya journey-nya kalian itu indah, makanya dipertemukan. Oke, so di sini ada Age of Swords ya, ini harus terjadi. Kamu harus menyelesaikan karma dengan si dia ya, dan dia juga harus menyelesaikan karma yang sama dengan kamu. Makanya sekredit apapun dalam hubungan kalian itu, milikilah kesadaran, oke, bahwa hidup ini adalah journey. Kita menemukan orang lain berperangai atau bersikap, itu ya sikap kita di masa lalu, itu ya perbuatan kita di masa lalu. Kalau orang yang mungkin memperlakukan kamu dengan tidak baik, mungkin dulu terbalik posisinya, kamu memperlakukan teman kamu dengan baik, dengan tidak baik, bisa seperti itu. Oke, ini dia Cheng. Kehidupan ini harus ada perubahan ya, harus, supaya kita bertumbuh relationship dan supaya kita lebih paham dengan sebuah relationship, entah itu relationship kita dengan Tuhan, dengan alam semesta, dengan orang tua, dengan family, dengan sibling, dengan friends ya, atau sahabat, atau mungkin relationship dengan orang yang kita cintai. Kita itu harus paham what is relationship. Dan di sini the failure, melalui banyaknya kegagalan kita baru akan understand, karena sudah banyak experience
dengan belajar. Pride, finally kalian nanti paham dan bangga dengan diri sendiri ketika kalian ya tahu ya cara menghadapinya, memiliki kesadaran. Self esteem, ya pokoknya fokusnya ke diri sendiri ya. Dari sini friendship sih, nanti dari karmik bisa menjadi energi soulmate kalau kalian itu fokusnya ke diri sendiri, dan jangan diteruskan mindset kita itu dengan sebuah kekecewaan. Hati kita dan pikiran kita dikonektingkan ya, disambungkan untuk hal-hal yang memberkati. Jangan pikirannya kecewa, pikirannya negatif dengan pasangan, terus hati kita galau, ya sudah gelap gulita ya kan. Tapi sekalipun hubungan ini mungkin toksik sekali, kalau pikiran kita di bawah happy, ya kan, di bawah stay cantik, di bawah stay pokoknya tetap merasa diberkati Tuhan, itu minggir masalah ya. Masalah itu nggak akan betah dengan kita. Susah kali nih anak ditembus dengan masalah ya kan, masalah yang bosan dengan dia, karena dia selalu bahagia hatinya, pikirannya selalu baik walaupun kondisinya mungkin sangat-sangat danger gitu ya. Nah seperti itu. Oke guys, menemukan humor. Nah di sini harus relax, nggak boleh terlalu serius ketika dihadapkan dengan masalah ataupun dihadapkan dengan orang yang emosi dengan kita. Jangan ditanggapi dalam keseriusan, oke? Supaya rileks. Dan di sini tuh blame, jangan menyalahkan siapapun, karena dalam kehidupan ini, entah dalam koneksi keluarga, teman, pasangan, itu orang-orang yang Tuhan kirimkan, alam semesta kirimkan untuk show up kan, untuk ini loh perbuatan kamu dulu. Karena setiap manusia hidup itu menemukan perbuatannya masing-masing. Jadi kalau kita misalnya melihat saudara atau orang tua atau pasangan atau teman kita ada yang kurang pas di kita, ya kita rangkul dengan cinta kasih, karena itu adalah juga perbuatan kita yang dulu, seperti itu. Atau enggak memang ini saatnya kita harus sharing love. Kalau mungkin kalian spiritualnya sudah naik level ya, sudah understand dengan what is life, ya pastinya kita terkadang banyak pekerjaannya juga harus dipertemukan dengan orang yang seperti ini dan itu tugas kita untuk tetap stay cantik, sharing love ya. Tapi jangan kita yang kalah dengan dia. Maksudnya kalah itu misalnya kalian punya sahabat, dia inginnya memanfaatkan terus, boleh kamu pura-pura misalnya, ataupun kamu sudah tahu tapi kamu berlagak, ya nggak apa-apa lah, yang penting aku kasih ke dia, niatnya terus, sudah selesai. Tapi jangan terus ikut-ikutan dia terus, terus nanti dia bikin cerita mau pinjam uang begini-begini, dan itu nggak bisa, itu sudah merusak vibrasinya kamu. Jadi di sini harus ada smartnya tapi bijak. Misalnya tolak dengan halus, ataupun kalian harus menghindar dari circle yang seperti itu dulu. Nah seperti itu, kita itu harus pandai, hidup ini harus dijaga ya. Segala sesuatunya nggak ada yang instan. Tuhan kasih kekuatan, alam semesta kasih keadilan, tapi kita harus ada bayar harga, menjaga ya semuanya. Ya kita selektif dengan teman, dengan sahabat, ya harus ya tengok-tengok, bukan kita berarti sombong atau tidak, karena kita harus bersahabat dengan orang yang lebih up. Walaupun kita ketemu dengan orang yang circle-nya mungkin masih toksik, tapi kalau dia mengikuti kita kayaknya ada perubahan, berarti kita ada gunanya. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya kita masuk ke circle persahabatan yang kira-kira, atau mungkin kalian ketemu pasangan yang kira-kira dia hanya akan membuat kalian itu beban mental, membuat kalian feeling down, pokoknya energi kalian menjadi toksik juga ya, nggak ada damai sejahtera dalam hidup gitu. Ya buat apa ya kan, kita kan harus bertumbuh satu sama lain, seperti itu. Jadi be smart ya, stay cantik, stay blessed and be smart. Oke guys, wow, it's so beautiful energy. Semoga kalian tidak bosan dengan ocehan saya. Ya saya akan readingkan guys untuk zodiak. Di sini ada dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke, untuk zodiak paling strong tadi ada itu ya, ada
ada the dread ya, ada Scorpio, ada Leo, ada Virgo. Ya, oke, saya kira itu saja untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ya. Thank you so much, sorry, buat kalian yang sudah selalu setia meluangkan waktu mengikuti readingan saya. Semoga kalian selalu happy dan enjoy, dan semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.